Dok, apa sih bedanya hipnosis sama hipnotis? Karena kan kalau hipnotis itu yang kita tahu yang di TV-TV itu loh, Dok. Iya, betul. Jadi ya nih banyak yang salah kaprah hipnosis sama hipnotis ya sama hipnosis. Jadi sebenarnya hipnosis itu merupakan suatu kondisinya, kondisi seseorang dihipnosis ya atau dilakukan suatu tindakan. Kalau hipnotis namanya tis itu adalah pelakunya gitu loh. Hipnotis itu pelakunya, tapi kita udah salah kaprah nyebutnya adalah semua hipnotis Hipnotis, gitu. betul. Jadi itu orang dihipnotis, padahal itu orang nggak harus ya, itu orang harus dihipnosis. Nah, kalau hipnotis itu kan suka disalahgunakan untuk penipuan nggak sih, Dok? Misalnya kayak untuk hipnotis orang kayak tiba-tiba nanti dia nggak sadar terus apanya yang diambil gitu. Sekali ya, Kak Meta bilangnya Oh iya, bersama hipnosis. Karena hipnotis itu orang yang pelakunya, oke. betul. Ya jadi hipnosis itu yang tadi ya, bahwa kita salah penyebutan ya di masyarakat, keburu bilangnya hipnotis ya gitu ya, padahal itu hipnotis pelakunya. Terus tadi kemudian pertanyaannya apakah ini tindakan kriminal atau bukan gitu ya. Jadi sebenarnya hipnosis itu bisa digunakan dalam berbagai bentuk, baik itu dalam kehidupan sehari-hari kita maupun dalam proses pengobatan ya, pendamping ya, bukannya mengobati kayak dokter gitu, enggak, dia mendamping kayak pengobatan tradisional gitu gitu ya. Nah itu jadi bisa mau dipakai di mana nih hipnosisnya gitu ya, mau kita ke anak bisa juga hipnosis, nanti tinggal dipelajari gimana caranya gitu sih gitu. Jadi selalu kriminal ya enggak juga, tergantung niatan pelakunya. Jadi kayak gini, ini ada garpu. Nah, garpu ini itu kriminal apa enggak? Buruk atau enggak? Tergantung yang pakai. Oh iya. Kalau misalnya pemakainya Kak Meta ya buat makan, buat bantu. Tapi kalau yang makainya orang yang niatnya gue mau ambil barang nih, adanya cuma garpu, ya itu jadi satu negatif. Nah sama. Iya. Jadi hipnosis itu juga sama. Jadi mau dipakai tergantung si pelakunya. Mau di mana? Tergantung ya, Dok ya. Nah, terus berarti hipnosis itu termasuk dalam pengobatan ya, Dok? Bisa, salah satunya bisa sebagai pengobatan. Kalau udah masuk ke dalam pengobatan, maka jadilah namanya jadi hipnoterapi. Oh iya, hipnoterapi. Kalau ngomong hipnoterapi, Dok, berarti itu secara umum beda dengan hipnosis. Hipnoterapi itu namanya juga terapi, berarti ada suatu program atau proses pengobatan. Nah tadi ya pengobatan masuk dalam pengobatan alternatif, sama kayak pengobatan herbalan seperti itu ya. Nah terus jadi hipnosis adalah kondisinya. Jadi kondisi hipnosis itu bisa dibawa ke arena terapi. Oke. Nah, kalau untuk hipnoterapi beda nggak, Dok, belajarnya sama kelas hipnosis? Untuk belajarnya sama aja. Jadi belajar kelasnya sama aja karena langkahnya itu aja. Terus hanya mungkin untuk di terapi ini nanti ada yang lebih memperdalam lagi kelasnya gitu ya. Nah, tapi siapapun yang mau mempelajari hipnoterapi itu boleh, dari background apapun boleh. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya untuk seorang hipnotis, dia mau melakukan hipnoterapi itu perlu izin nggak sih, Dok? Oh ya, oke. Jadi untuk menjadi seorang hipnoterapi, karena itu yang tingkatnya lebih profesional dan secara resmi dia mampu punya kompetensi ya, punya kompetensi untuk mengobati seseorang atau klien, maka ya perlu ada izin dong. Perlu ada perlindungan dari kedua belah pihak, baik sebagai terapis maupun sebagai klien. Dan jangan lupa itu Kak Meta, bahwa hipnoterapi ya itu sudah ada perlindungan di Permenkes nomor 61 di tahun 2016. Jadi secara Kementerian Kesehatan pun sudah melindungi. Nah, tinggal mereka yang mau menggeluti di dunia hipnoterapi harus membaca lagi nih perizinannya apa aja. Tapi ada izin secara personal untuk bisa lebih melakukan pengobatan kepada
klien-klien atau orang-orang yang membutuhkan secara resmi. Ya. Oke, jadi aman ya dok ya. Ya. Kalau misalnya ternyata aku pengen nih dok, aku pengen dihipno nih gitu kan, itu gimana tuh dok? Harus gimana dulu? Oke. Yang pertama, Meta harus benar-benar nih bahwa itu memang kemauannya Meta. Jadi tidak ada paksaan ya Nggak dok boleh ya? ada paksaan. Oke. Atau aku suruh-suruh saking gemesnya gitu. Aku suruh-suruh itu nggak boleh gitu kayak gitu Meta. Jadi pertama Metanya ada kemauan. Kalau udah ada kemauan, terus Meta bisa ngobrol sama aku, konsultasi dulu. Setelah konsultasi kita oke, Meta merasa mendapat klik chemistry-nya. Kemudian nanti ada tim yang menjelaskan kepada Meta mengenai program program itu berkelanjutannya bagaimana, kemudian mengenai biaya-biayanya. Gitu. Tentu ada biaya kan. Nanti setelah itu ada formulir tuh yang diisi, ada formulir di meja admin, ada formulir yang di ruang terapisnya. Nanti kalau yang di ruang terapisnya nanti di situ kita ada saling menandatangani, saya menjelaskan tuh bahwa Meta akan dilakukan ini, itu segala macam. Pokoknya seperti seorang yang mau masuk ke kamar ruang tindakan di dokter, apa aja yang akan dilakukan itu kita jelaskan. Kalau setuju Meta tanda tangan. Dan termasuk segala privasinya klien itu aman kan ya dok ya? Betul, insya Allah. Jadi jangan takut ya dok. Betul, karena si terapis itu di hipnoterapi, si terapisnya ini kan dia sudah diambil sumpah. Sumpahnya itu kan salah satunya adalah menjaga kerahasiaan klien. Gitu. Jadi kalaupun saya mau menggunakan Dek Meta, saya mau pakai ya hasil program yang kemarin dengan Dek Meta, saya mau pakai di misalnya seminar atau webinar, saya harus izin dengan Dek Meta. Dan jika diizinkan pun saya harus menyimpan data pribadi, jadi mengganti nama, mengganti usia, gitu kan, bahkan mengganti misalnya ini klien di mana di suatu kota harus saya ganti dengan kota lain gitu. Jadi disamarkan ya dok ya. Nah teman-teman, kita udah dengar penjelasan dari Dokter Ira, dari Bundok Ira, apa bedanya hipnotis dan hipnosis. Jadi kalau hipnosis itu adalah kondisi di mana seseorang menerima sugesti dari terapisnya, sedangkan hipnosis itu adalah seseorang yang melakukan hipnosis itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan layanan konsultasi dengan Bundok Ira atau butuh bantuan untuk pemulihan emosi karena trauma, sedih, atau anxiety disorder ya dok ya. Kalau sekarang itu bisa langsung aja klik link di bio Instagramnya Bundok Ira Hypno for Us. Terima kasih banyak ya dok ya. Teman-teman, kita mau makan siang dulu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di edukasi berikutnya. Bye.